Setiap hari itu ada 60.000 pikiran yang masuk ke dalam otak manusia ya. Nah, dalam satu hari. Dalam satu hari, artinya kan berbagai banyak pikiran. Nah, begitu kita mencoba untuk menenangkan diri, justru kemudian otak kita itu penuh dengan macam-macam pikiran yang masuk, ya kan? Memang awalnya kan formalitas perlu ya. Formalitas itu artinya kita perlu menyediakan waktu, pakai posisi tertentu, pakai metode tertentu, apakah dengan nafas, apakah dengan perasa, ya, untuk kemudian kita benar-benar bisa mencapai kekosongan itu. Sebagai cara itu artinya bahwa meditasi ini bukan sebuah tujuan, jadi sebuah cara untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah, dengan demikian tujuanlah yang kemudian lebih penting di dalam praktek meditasi. Nah, antara jarak proton sama elektron neutron tuh punya jarak. Nah, jarak itu kekosongan. Jadi di dalam partikel yang kecil dalam tubuh kita, yang ada miliaran partikel atom dalam tubuh kita itu, ketika kita masuk ke dalam, justru kok inti atom sendiri kosong. Nah, ketika kita bicara mengenai kekosongan dalam meditasi, sebenarnya kita itu masuk ke dalam kekosongan dari diri sejati kita sebenarnya. Ketika anak-anak ini berkembang menjadi dewasa dan mungkin sampai orang tua, itu baru tahu bahwa dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena selama ini dia hidup tanpa sadar, itu hidup dari apa kata orang lain, atau apa kata kebudayaan, apa kata masyarakat. Halo Sobat Ngopi Spiritual, jumpa lagi di kanal Ngopi Spiritual, mencerna warisan leluhur Nusantara. Kali ini saya akan berbincang dengan Mas Rui mengenai cara dan manfaat meditasi bagi tubuh dan jiwa kita. Meditasi adalah praktik yang bertujuan untuk melatih pikiran agar lebih tenang dan juga lebih fokus. Nah, pikiran yang tenang dan fokus berdampak terhadap kesehatan jasmani kita. Hal ini sudah banyak dibahas bahwa sebagian besar penyakit yang datang itu berasal dari pikiran. Jadi, menjaga pikiran yang jernih dan tenang sangatlah penting. Terlebih dalam dunia yang penuh distraksi seperti saat ini. Praktek meditasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Walaupun teknik ini tidak membutuhkan peralatan khusus selain niat dan konsistensi, banyak orang yang belum mengerti dan juga mampu menjalankannya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya sudah bersama Mas Rui yang rutin melakukan meditasi dalam kesehariannya. Selamat siang Mas Rui. Selamat siang. Akhirnya kita bertemu lagi ya dalam satu frame. Ya. Nah, kali ini kita ngobrol yang ringan-ringan aja Mas Rui ya. Ringan tapi penting nih. Jadi tentang cara dan praktek meditasi. Nah, Mas Rui kan sudah menjalani praktek meditasi selama beberapa tahun ya. Nah, bisa dijelaskan dulu nggak Mas, kenapa meditasi? Pilihannya. Baik. Barangkali pertama perlu kita pahami dulu bahwa meditasi itu adalah salah satu cara, sebuah cara untuk mencapai ketenangan batin, ketenangan jiwa. Ya, jadi sebagai cara itu artinya bahwa meditasi ini bukan sebuah tujuan, jadi sebuah cara untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah, dengan demikian tujuanlah yang kemudian lebih penting di dalam praktek meditasi. Nah,
Saya sendiri ya minimal sehari 2 kali lah menyediakan waktu untuk mengambil waktu dan kesempatan untuk kemudian melakukan meditasi pagi hari atau sore hari. Kalau pagi hari tidak bisa dilakukan karena kesibukan harus cepat ke kantor dan seterusnya, ya kemudian saya sore hari. Tapi minimal 1 hari 1 kali itu pasti saya lakukan. Ya, waktu yang paling tepat kalau untuk saya, di mana saya fresh gitu ya, itu justru ketika pulang dari kegiatan di luar ya, di kantor atau kemana, pulang mandi, setelah mandi itu saya melakukan meditasi. Itu bagi saya waktu yang enak banget gitu, enak banget. Berarti masing-masing orang beda-beda ya, karena ada yang merasa nyaman subuh, ada yang merasa nyaman sebelum tidur. Betul. Jadi masing-masing orang perlu menemukan caranya masing-masing. Dari sisi waktu, dari sisi kan meditasi juga ada cara duduk tertentu ya, yang kemudian mana lebih pas untuk seseorang, ya, dan satu dan yang lain itu tidak bisa dibandingkan karena memang masing-masing harus mendapatkan waktu yang pas, posisi duduk yang pas, ya, dan juga timing maksudnya sedang dalam keadaan apa, ya, situasi batinnya, ya kan, itu juga perlu, ya kan. Makanya cari waktu, cari tempat dan cari posisi yang pas untuk masing-masing, ya. Saya punya cara sendiri, waktu sendiri, dan barangkali yang lain juga punya waktu dan cara sendiri. Berarti tidak ada patokan ya, tidak ada yang salah dan benar ya. Di jam berapa kita bermeditasi? Betul. Sekali lagi karena itu cara, ya, cara. Nah, cara yang paling efektif itu masing-masing perlu menemukannya sendiri. Karena kalau cara itu sudah bisa sampai tujuan, katakanlah kemudian ketenangan batin itu, ketenangan jiwa atau kedamaian atau kebahagiaan internal itu sudah didapat, ya kan? Maka sebenarnya dia tidak tergantung lagi kepada waktu, tidak tergantung lagi kepada cara, ya. Karena ada orang yang begitu masuk meditasi itu tiba-tiba sudah datang tuh perasaan-perasaan itu, ya, perasaan damai, perasaan itu kebahagiaan. Itu ada yang cepat. Begitu dia pakai cara tertentu yang dia pas, kemudian dia mulai memejamkan mata, tiba-tiba kayak bendungan yang jebol itu, ya, tiba-tiba masuk seluruhnya, tiba-tiba jiwa menjadi tenang dan jiwa menjadi damai. Tapi ada yang kemudian mungkin belum terbiasa, maka dia mesti harus memakai beberapa tahap dulu yang perlu dilakukan, ya. Ada beberapa cara yang kemudian untuk pemula harus mulai mencoba konsentrasi di mana atau melupakan apa, gitu kan. Nah, kan, itu biasanya kan itu yang mau saya tanyakan. Kan? Iya, itu yang mau saya tanyakan. Apa yang dilakukan saat meditasi itu sebenarnya ngapain sih, gitu? Iya. Sebenarnya kalau untuk yang baru mulai meditasi, ya, barangkali awam, barangkali itu ketika mulai berdiam diri itu yang paling banyak mengganggu kan ada 3 hal, ya, ya, seperti, ya, cipta, rasa, kehendak, ya, ada rasio, ada rasa, ya, ada ego, ya. Itu yang kemudian yang justru itu bisa menjadi semacam penghalang untuk kemudian kita masuk ke dalam keheningan, ya. Misalnya seperti kita ketahui secara ilmiah bahwa setiap hari itu ada 60.000 pikiran yang masuk ke dalam otak manusia, ya. Nah, dalam satu hari. Dalam satu hari, artinya kan berbagai banyak pikiran. Nah, begitu kita mencoba untuk menenangkan diri, justru kemudian otak kita itu penuh dengan macam-macam pikiran yang masuk, ya kan? Masalah A, masalah B, janjian dengan ini, ingat wajah tertentu, ya kan? Iya, susah loh untuk fokus, ya. Iya. Lalu seluruh pikiran itu mengganggu emosi kan, apalagi mungkin wajah-wajah yang muncul itu adalah wajah-wajah
atau yang menimbulkan trauma gitu kan. Lalu ketika kita mulai meditasi, justru kita tuh seluruhnya dikuasai pikiran, kemudian kita dikuasai emosi oleh yang timbul dari pikiran-pikiran itu, sehingga emosi kita juga malah terpengaruh. Ya. Atau kemudian lalu menimbulkan ego kita mulai berbicara juga, wah harus membalas, harus apa. Nah itu kemudian meditasi itu menjadi gagal total, yang tadinya kita mau harus hening kan, mau hening, mau tenang, tapi justru yang masuk segala sesuatu yang masalah-masalah. Nah dalam meditasi itu memang kemudian ada beberapa guru, ada beberapa metode untuk kemudian bagaimana caranya untuk menghilangkan berbagai macam gangguan yang datang dari pikiran. Ya misalnya kita bisa fokus kepada satu benda, ya fokus kepada benda itu. Ya katakanlah kalau itu benda itu misalnya lilin atau benda itu misalnya bunga, kita fokus ya kepada benda itu, melihat benda itu bagian atau cara di mana kita kemudian bisa mulai menghindarkan segala ratusan ribuan pemikiran yang masuk ke dalam otak kita. Berarti karena bisa tidak dalam kondisi mata terpejam untuk awal. Ya pada akhirnya nanti itu hanyalah cara ketika kita secara terbuka melihat, kemudian ketika kita sudah mulai fokus, ya kembali kita akan secara otomatis kalau yang udah biasa pasti akan terpejam. Okay. Tapi itu adalah cara untuk kemudian kita fokus. Ada yang kemudian mulai dengan panca indera, misalnya fokus kepada indera perasa misalnya ya, fokus kepada hembusan angin yang kita rasakan, fokus kepada suara-suara ya, fokus kepada waktu kita inhale, exhale, kita bernapas keluar masuk, fokus ke sana. Itu adalah beberapa cara yang kemudian membuat kita untuk mengeliminasi fokus kita kepada pikiran-pikiran berapa ribuan tadi itu ya. Pikiran atau emosi yang muncul ya, karena emosi kita kan juga sangat terpengaruh oleh pikiran yang masuk kan. Kalau kita negatif jadi kita jadi marah, kita jadi sakit hati. Dari sana muncul ego. Wah udah akhirnya meditasi setengah jam itu isinya malah penuh dengan wajah-wajah itu dan cerita-cerita, akhirnya tidak tertemukan itu kedamaian dan kedamaian dalam jiwa itu. Ya malah jadi rusuh. Ya habis kita buka mata, kok udah lewat 10 menit. Orang jadi malas ya meditasi ya gitu. Seperti itu. Jadi ya, memang harus butuh konsistensi ya, atau tekad yang kuat atau gimana untuk atau berlatih secara konsisten gitu. Dulu Mas Tri awalnya gimana tuh? Ya, apa langsung bisa untuk fokus atau memang butuh proses? Enggak, itu butuh proses ya. Jadi memang awalnya kan formalitas perlu ya. Formalitas itu artinya kita perlu menyediakan waktu, pakai posisi tertentu, pakai metode tertentu, apakah dengan nafas, apakah dengan perasa, ya, untuk kemudian kita benar-benar bisa mencapai kekosongan itu. Kekosongan itu adalah ketika kita tidak lagi terkendalikan oleh rasio, oleh pikiran, tidak terkendalikan lagi oleh rasa, ya, apapun itu rasa, sedih, gembira, khawatir, takut, tidak tersentuh lagi oleh ego yang kemudian sangat mempengaruhi kita untuk kemudian benar-benar mau melepaskan. Karena ego ini kan selalu kembali kepada self ya, self yang kemudian justru susah untuk ikhlas, justru susah untuk melepaskan, ya, susah untuk merelakan, ya, karena semuanya kepengen ya gua, ya, pokoknya gua dulu, ya, kriteria dunia ini gua, katalah gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat mengapa kemudian di dalam meditasi seringkali menjadi penghambat yang besar. Sementara dalam kita menuju kepada kekosongan itu sebenarnya 3 hal tadi yang mesti kita letakkan dulu, ya, pikiran kita letakkan dulu, ya kan? Rasa kita letakkan dulu, ego kita letakkan dulu, sehingga kita benar-benar kosong gitu ya. Ya, tidak terkendalikan lagi oleh hal-hal seperti tadi. Nah, kemudian menjadi agak
menarik karena orang kemudian kepengen melakukan lagi ketika status situasi kondisi itu sudah tercapai, orang akan mengalami rasa nyaman, ya, rasa nyaman di dalam ketenangan jiwa, kedamaian, kebahagiaan yang nggak tahu datang dari mana. Justru ketika kita melepaskan seluruhnya itu yang sampai kepada kekosongan. Tiga itu tadi ya. Ya, nah ketika orang sudah sampai ke sana, biasanya orang pengen mengulangi lagi, ya. Lalu bahkan orang cenderung untuk lebih lama lagi, ya. Cenderung lebih lama lagi. Lebih lama lagi, oleh karena bisa menikmati situasi sekian 0,000 sekian persen situasi surgawi itu kan. Kan justru kondisi surgawi itu ketika kita ada kebahagiaan, kita ada ketenangan, kita ada kedamaian dalam jiwa. Itu kan yang dicari sebenarnya, ya. Dicari. Nah, kalau saya melihat ketika ketenangan tujuan itu sudah didapat dengan cara meditasi, maka itu yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup. Kenapa? Karena mungkin hanya dengan konsentrasi sedikit, ya, kita itu di pasar bisa mencapai ketenangan itu. Karena itu tadi ya, sudah tidak terpengaruh dengan emosi, pikiran, ego itu ya. Maka dalam keadaan tertentu, misalnya di pasar yang ramai, ya, dengan suara musik apapun yang ramai, kita udah nggak terpengaruh. Kenapa? Karena kita mendapatkan yang kesadaran itu, kesadaran untuk hening itu. Jadi orang-orang yang terlatih itu tidak hanya dia bisa hening di pasar, dia juga bisa hatinya tenang, jiwanya tenang dalam keadaan ada masalah berat. Dalam keadaan ada berbagai macam masalah yang masuk, dia akan tetap tenang, ya, tenang, tidak tergesa-gesa, dalam mengambil keputusan juga jernih, ya, karena dengan ketenangan itu bisa melihat segala sesuatunya juga dengan jernih. Nah itu tadi ya, dengan kita tenang, akhirnya badan kita juga otomatis menjadi lebih sehat ya, karena tidak ada emosi-emosi yang terpendam gitu ya, karena sudah rilis ya. Kan ada istilah psikologi ya, kalau tidak keliru itu psikosomatis ya. Psikosomatis, psiko itu psike, jiwa, dan soma itu tubuh. Jadi psikosomatis itu adalah kondisi psikis yang mempengaruhi soma, yang mempengaruhi badan. Jadi sebenarnya kondisi psikis kita itu akan mempengaruhi badan kita, ya, akan menciptakan kekhawatiran, kecemasan, akan menciptakan hormon-hormon tertentu yang kemudian menyebabkan penyakit. Kalau kita bicara, saya tidak belajar banyak, tapi kalau kita belajar fisika kuantum misalnya ya, ketika kita bicara mengenai partikel, di mana ada atom, ya, di mana di dalam atom, inti atom itu ada proton, ada neutron, ya kan? Ada elektron yang melingkari proton, inti atom, dan ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata inti atom itu antara jarak proton sama elektron neutron itu punya jarak. Nah, jarak itu kekosongan. Jadi di dalam partikel yang kecil dalam tubuh kita, yang ada miliaran partikel atom dalam tubuh kita itu, ketika kita masuk ke dalam, justru kok inti atom sendiri kosong. Nah, ketika kita bicara mengenai kekosongan dalam meditasi, sebenarnya kita itu masuk ke dalam kekosongan dari diri sejati kita sebenarnya. Ya, karena partikel kita, atom kita ini juga kekosongan. Kosong. Jadi kembali ke dalam diri itu ternyata juga ada kekosongan yang sama. Nah, dan sebenarnya itulah pemahaman, kesadaran akan kesejatian dari kehidupan saya ini sebenarnya. Maka ketika orang-orang itu ingin mendapatkan kembali visi misi hidupnya, kenapa dia dihidupkan, kenapa dia itu kemudian harus hidup, ya, karena itu given. Dia harus menemukan kembali misi jiwanya, visi jiwanya yang adalah
diri sejati, kenapa saya diciptakan. Nah, kebanyakan ya banyak orang yang kemudian tidak mengenal siapa saya, siapa diri sejati saya. Maka ada banyak cara ya alam semesta atau Tuhan yang kemudian menetapkan orang-orang yang belum menemukan diri sejati itu kepada realitas-realitas yang cukup keras. Ya, penderitaan, kesulitan, kesukaran. Ya, karena dia hidup bukan dengan diri sejatinya. Dia hidup bukan dengan misi sejatinya dia, kenapa dia dihidupkan. Maka semesta kemudian menegur supaya dia kemudian bertanya, kenapa ya hidup saya susah ya, kenapa hidup saya menderita ya. Karena itu memang sebenarnya bukan soul play-nya dia ya, bukan rencana misi jiwanya dia ya. Iya, ya. Dan ini terkait erat nih Mbak Dona dengan model pendidikan kita ya. Karena dari kecil kita kan sudah dididik untuk menjadi orang lain. Maksudnya gimana tuh? Ya waktu kecil, mau jadi apa gitu kan. Oh iya. Ya kan? Iya. Lalu ketika saya kecil itu ya idolanya adalah jadi dokter, insinyur, jadi insinyur, presiden, jadi polisi, jadi presiden. You know? Jarang yang kemudian, apakah kamu ingin menjadi diri sendiri? Ya, artinya dengan lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan keluarga besar, lingkungan kebudayaan, nilai-nilai masyarakat, kita itu dari kecil ada potensi kemungkinan di mana kita memang sudah dari kecil diminta untuk menjadi orang lain, bukan untuk menjadi diri kita sendiri. Ya kan? Ya. Jadi inilah, jadi itulah. Ya kalau kan? enggak lo ini tuh contoh dia yang sukses bla bla bla. Jadi kita harus mengikuti. Gitu. Kita dibandingkan dengan anaknya orang lain yang sukses, ya kan, dan sebagainya, sehingga kita sudah dari kecil dituntut untuk menjadi bukan diri sendiri. Akhirnya ketika anak-anak ini berkembang menjadi dewasa dan mungkin sampai orang tua, itu baru tahu bahwa dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena selama ini dia hidup tanpa sadar, itu hidup dari apa kata orang lain, atau apa kata kebudayaan, apa kata masyarakat. Sehingga dia menjalani itu karena ingin konformitas, kesesuaian dengan agar diterima oleh sebuah keluarga tertentu, nilai keluarga tertentu, budaya tertentu. Lalu kita jarang untuk dididik untuk kembali kepada diri sendiri. Nah, balik ke yang meditasi tadi, apakah sebelum meditasi Mas Rui juga mengalami proses seperti itu? Ya, sebenarnya meditasi itu kan proses pemurnian sebenarnya. Ya, jadi selalu ada lesson di dalam setiap meditasi yang saya lakukan. Contoh misalnya, kenapa ya saya sulit untuk fokus ya pada meditasi saya kali ini? Nah, saya akan telusur. Kenapa saya? Oh, karena pikiran saya terganggu nih. Ya, terganggu dengan sebuah kejadian. Ya. Kejadian itu ternyata menumbuhkan emosi negatif atau menerpa ego yang membuat saya mesti harus prove something. Ya. Nah, lalu saya akan merefleksi, oh, ternyata memang ada kejadian yang membuat saya tidak bisa fokus karena itu udah menyentuh tiga hal basic tadi, ya, basis tadi. Nah, saya di situ, oh, berarti saya sebenarnya dalam konteks ini, saya sebenarnya masih mencari self, diri sendiri. Saya kurang merelakan kejadian yang sudah terjadi. Karena terbentur oleh ego saya. Nah, makanya dalam meditasi, oh, kalau begitu, sudahlah, kau harus melepaskan, kau harus ikhlaskan. Ya. Maka ketika itu saya sadari, oh, ternyata dalam konteks itu saya masih ada kemelekatan. Ya, kemelekatan entah kepada harga diri, ego, kemelekatan atas nama baik, reputasi, kemelekatan atas ingin dipuji, kemelekatan atas
takut kehilangan harta. Nah, itu menjadi lesson bagi saya setiap meditasi. Nah, prosesnya itu kan justru panjang, karena proses inner journey itu kan paling panjang. Layernya kan panjang ya, kayak apa sih, mengupas bawang gitu ya, satu layer, satu, dan itu memang, apalagi kita udah hidup puluhan tahun ya. Ya, dan hidup puluhan tahun dengan konsepsi orang lain, itu kan pusing. Ya, dan kita nggak tahu sebenarnya kan mau kita apa, kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang kita hanya menjalani yang ya udah memang harus begini gitu kan. Pekerjaan juga. Ya, menjalani mainstream. Iya. Menjalani mainstream. Takut untuk mengubah gitu ya. Iya, lebih tepatnya takut untuk menjadi diri sendiri. Ya, karena menjadi diri sendiri itu kan mesti harus menguliti tadi masa lalu saya yang barangkali dibentuk oleh orang-orang yang dominan, dibentuk oleh nilai-nilai yang dominan, dibentuk oleh kebudayaan yang dominan, yang kemudian barangkali saya bisa misfalse ya dengan siapa diri saya. Ya. Nah, perjalanan panjang untuk kemudian sampai kepada diri sejati itu adalah membuka dan menguak seluruh proses history ini. Lalu ketika timbul rasa sakit, timbul penyakit dan sebagainya, karena memang saya sendiri belum sampai kepada ketenangan jiwa itu, ya, karena begitu kita sudah kembali kepada kedamaian, ketenangan jiwa, keselarasan saya dengan semesta, keselarasan saya dengan kehendak Tuhan, ya, keselarasan saya dengan visi kehidupan saya yang sebenarnya adalah passion saya, tapi passion yang kemudian terkubur oleh karena saya mengikuti apa kata orang, itu yang kemudian akan kebuka. Begitu kita sudah sampai kepada kesadaran mengenai siapa saya dan visi hidup saya, passion saya, maka segala sesuatu berubah. Segala sesuatu berubah. Kita ada dalam satu frekuensi yang tinggi, di mana saya berjumpa dengan kesejatian saya. Ya, itu yang membuat kemudian kemudian terjadi seleksi, ya, seleksi relasi, ya, akhirnya katakanlah yang kemudian tidak sefrekuensi dengan saya, ya kemudian sudah merasa sendiri kemudian akan menghilang, ya, katakanlah kalau dalam bahasa sekarang ya, yang toksik kemudian juga akan dengan sendirinya akan menghilang gitu ya. Ya, seperti itu. Karena itu begitu orang sampai kepada kekosongan dan diri sejati itu atas visi pribadi, maka dia juga fokus. Dia tahu persis mana yang prioritas, mana yang non prioritas. Dari 10 orang yang dia ingin temuin, dia tahu persis mana yang pertama yang harus saya temuin. Dari 10 masalah yang muncul setiap hari, saya tahu persis mana yang ini urgent. Ya, dari berbagai hal saya tahu mana yang ini inti, ini bungkusnya aja. Manfaatnya berarti banyak sekali ya, dari hal yang tampaknya sederhana ya, meditasi ya. Bahkan dari kemampuan meditasi kita mencapai kekosongan itu muncullah yang saya sebut kecerdasan. Jadi kecerdasan itu justru muncul dari ketika kita kosong, kita hening. Karena segala sesuatu jadi jelas. Jadi jelas ya. Jadi jelas. Mau ngapain gitu, harusnya ini dulu baru selanjutnya gitu. Kalau sebelumnya kan bingung gitu ya, karena terlalu banyak yang mau dilakukan, terlalu banyak keinginan gitu ya. Betul. Nah, kalau ini bisa diartikan sama nggak sih meditasi dengan zaman dulu kan praktek semedi, atau bisa juga tirakat itu sebenarnya sama nggak? Ya. Kembali kalau kita pakai istilah semedi, tirakat itu kembali itu adalah sebuah cara. Ya, mengapa orang perlu tirakat ya? Tirakat itu ada macam-macam yang berhubungan dengan fisik misalnya. Tirakat misalnya kalau di Jawa ada tradisi mutih misalnya. Oh, makan nasi yang semuanya yang serba putih, ya kan? Itu nggak gampang loh, karena biasa makan cabai kemudian harus putih, nggak ada lagi. Susah. Ya. Atau kemudian puasa benar-benar puasa ngebleng yang kemudian hanya
makan setelah 12 jam ya dan seterusnya. Nah, apa sih tujuannya itu? Tujuannya adalah sebenarnya untuk mengendalikan hukum tubuh ini. Kita ini kan kemudian secara fisik juga dikendalikan oleh hukum fisik, di mana kita harus makan. Tapi menjadi keliru ketika kita terbawahkan atau dikendalikan oleh yang sifatnya fisik. Ya itu ya mungkin karena saya biasa minum kopi, ya kan? Kemudian kalau nggak ada kopi, seakan-akan dunia hancur, ya dan seterusnya. Itu kan artinya ada kemelekatan saya dengan tubuh fisik ini. Nah, kalau kita bisa mengendalikan, ya nggak ada kopi pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan, justru kita driven by kopi. Nah, itulah yang kemudian mengapa kita perlu tirakat, agar kita juga mampu mengendalikan tubuh kita ini. Supaya saya tidak bertindak berdasarkan hukum tubuh. Nah, kalau kita dikuasai hukum tubuh kan, pengennya makan terus. Pengennya makan terus. Makan yang enak-enak ya. Nah, jadi itu tirakat. Nah, ada tirakat yang sifatnya lebih ke psikis. Misalnya tidak berkata-kata, topo bisu. Ya. Agar kita mampu mengendalikan pikiran, emosi, ego kita dengan tidak melukai orang lain, tidak. Ya, kita topo berbicara. Itu juga nggak hal yang mudah. Supaya kita dengan cara itu mampu mengendalikan rasio, mengendalikan emosi, mengendalikan ego kita, agar kita sebagai tuannya, kesadaran kitalah yang mengendalikan 3 unsur tadi. Nah, kalau kesadaran kita mampu mengendalikan 3 unsur tadi, maka kita menjadi tuan atas hidup kita sendiri. Kita mastering. Nah, orang-orang yang kebanyakan orang yang kemudian masih dikendalikan oleh 3 tadi, maka dia dikebawahkan, dia menjadi slave, menjadi budak. Nah, ketika kita menjadi budak atas perintah 3 hal tadi, tubuh, ya kan, emosi, kehendak, ya, maka ya ego, maka ya kemudian hidup kita dijauhkan dari ketenangan, ya, dijauhkan dari kebahagiaan, dijauhkan dari kedamaian. Nah, dalam perjalanan ketika orang tetap mencari, maka Tuhan membenturkan kepada realitas-realitas yang kemudian cukup keras juga, supaya dia bertanya, kenapa Tuhan gitu kan? Kenapa gua ngalamin ini? Ya, saya sudah mengalami fase itu. Saya mengerti sekali tuh Mas Roy ya soal itu. Gua ngalamin ini gitu. Aduh gitu. Dari yang tiba-tiba, jadi gitu kan. Nah, sekarang untuk ini, untuk pemula yang sama sekali awam soal meditasi, apa yang kira-kira bisa dilakukan atau tips dari Mas Roy apa nih? Berapa lama durasinya and how to, terus posisi duduknya seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kalau saya lebih untuk pemula ya, kalau Anda tertarik ya, mulailah mencari waktu-waktu di mana Anda benar-benar bisa hening ya, artinya waktu yang tepat di mana, supaya tidak diganggu oleh kerjaan kantor, tugas kantor, ya kan, atau pekerjaan rumah dan seterusnya. Dan memang harus disiplin ya, komitmen ya. Ya, cari waktu yang pas untuk Anda. Dan untuk awal ya barangkali tidak usah pakai posisi tertentu, ya kan? Yang paling rileks, yang paling santai. Paling tidak ada beberapa pertanyaan dasar yang mesti harus dikemukakan pada diri sendiri. Apa tuh? Ya, misalnya sebenarnya siapakah saya ini? Who am I? Ya kan? Apa artinya kejadian-kejadian yang saya alami sejauh ini? Ya, itu kemana sih arahnya? Ya, apa yang Tuhan inginkan? Ya, mengapa saya hidup di dunia ini? Ya kan? Itu beberapa pertanyaan dasar yang kemudian perlu dimunculkan pada saat-saat kita hening. Ya. Apa arti ketika saya mengalami kesulitan? Ya, kesukaran, ya, penderitaan, ya. Jadi mulai bertanya dengan yang real dalam kehidupan saya ini. Itu durasinya berapa lama tuh Mas Rum awal? Kalau saya sih sebenarnya tidak tergantung durasi ya, dalam pengertian waktu ya. Lama-lama kita sendiri secara intuitif itu bisa merasakan aku cukup, aku nggak cukup. Artinya
begitu saya sudah sampai kepada pertanyaan dasar, itu tiba-tiba terus mulai ngerambiang. Nah, mulai ngerambiang, mulai kemana-mana, itu artinya sudah cukup. Lu udah harus Jadi bisa selesai. 5 menit, bisa 10 menit. 10 menit ya. Kalau 5 menit dia sudah cukup menemukan jawaban ya. Ya. It's enough ya. Yang lama kan justru bukan Gerambiangnya itu. ya, justru. Nah, pikirannya aduh masih kemana-mana gitu kan. Oke. Mungkin kapan-kapan ngopi spiritual bisa bikin kelas khusus meditasi ya. Ayo. Kan menarik dengan kan. senang hati. Ayo. Ya. Kita Karena apa? Karena rame-rame. begitu kita mempunyai tools ini, alat ini, ya, itu kita bisa bawa kemana-mana. Bukan tools kita dalam waktu fisik, tempat, waktu, tapi ketika kita mulai bisa meditasi dalam hati, ya, dan mendapatkan keterangan itu, ya kita bisa bawa kemana-mana, ke kantor, ke ini. Tapi sebagai pemula ya harus mulailah latihan dulu. Iya. Karena semuanya butuh proses ya. Nggak bisa langsung instan 2-3 hari langsung sampai ke tahap kekosongan itu ya. Ya, menarik. Terima kasih Mas Rui bincang-bincangnya hari ini. Dan demikian bincang-bincang kita bersama Mas Rui mengenai cara dan manfaat meditasi. Nah, jika kalian suka, tolong komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan episode-episode kami selanjutnya hanya di Ngopi Spiritual. Salam.